Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam hari ini atas izin Allah ya kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Islahul Qulub karya Syekh Abdul Hadi bin Hasan Wahbi hafizahullahu taala. Nah, insya Allah kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan ya di halaman 28 ya di kitab antum. Kalau di kitab matan aslinya halaman 26 ya. Yaitu al-aslu as-samin, prinsip hati yang ke-8. Qala al-muallifu rahimahullah, penulis kitab ini yaitu Syekh Abdul Hadi Hasan Wahbi hafizahullah taala. Beliau mengatakan amradul qulubi khafiyah. Jadi penyakit hati itu tersembunyi. Artinya banyak orang enggak sadar gitu. Jika hati dia itu sebenarnya sakit. Karena dia khafiyah, samar, tersembunyi, halus ya. Hampir-hampir saja banyak orang tidak tahu kalau hati dia itu sebenarnya sakit. Nah, ini prinsip pentingnya. Maka ada kitab ya, judulnya Amrad al-Qulub ya, atau A'mal al-Qulub ya. Itu penting dibaca ya. Agar kita bisa mengidentifikasi ini hati saya ini sakit atau tidak. Nah, maka prinsip ini perlu diketahui oleh kita semua bahwa penyakit hati itu ya tersembunyi, samar, halus ya. Qad la ya'rifuhu sahibuh. Hampir-hampir saja orang yang terkena penyakit hati ini dia enggak sadar gitu kalau dia kena penyakit hati. Contoh aja, apa contohnya? Karya wal ujub wal kibr wasyuhrah. Seperti riya, itu penyakit hati. Ujub itu apa? Berbangga diri. Dia lupa kalau kehebatan dia itu sebenarnya dari Allah Ta'ala. Jadi ujub itu sama sombong, al-ujub, al-kibr, itu beda tipis. Tapi beda. Nah, itu penyakit hati semua. Kalau kibr itu diterangkan oleh Nabi, indikatornya 2. Apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ujub itu enggak sampai level itu, di bawahnya. Tapi membinasakan. Bahkan dulu ada seorang nabi yang ujub, diceritakan oleh Rasul SAW. Akhirnya dihukum oleh Allah Ta'ala dengan 3 pilihan yang berat. Ujubnya apa? Merasa umatnya banyak, punya kekuatan tempur luar biasa, sampai beliau mengatakan, apa ada yang bisa mengalahkan pasukanku ini? Nah, itu. Akhirnya oleh Allah ditegur langsung. Tegurannya itu berupa pilihan untuk memilih salah satu dari 3 azab yang ditawarkan oleh Allah Ta'ala. Nabi beda sama kita kan. Nah, apa pilihannya? 1, dikalahkan oleh musuh.
2 tertimpa kelaparan, atau 3 tertimpa kematian. Pilihan berat semua kan? Dikalahkan oleh musuh tentu berat, akan terhina. Ditimpa kelaparan, kalau perang sama musuh kalah, hina juga. Atau kematian berat juga. Nah, akhirnya kata Rasul ini dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari ya. Akhirnya si Nabi itu memilih kematian saja, ya Allah ya Rabb. Karena kematian itu tidak bisa dihindari kan? Kapanpun orang pasti mati. Gitu. Cepat lambat pasti akan mati. Lebih baik mati tapi tetap mulia. Tidak dikalahkan oleh musuh. Akhirnya 70.000 orang dari pasukannya itu meninggal dalam waktu yang sangat singkat. Sebagai apa? Hukuman daripada sikap ujub. Nah itu. Jadi ujub itu membinasakannya. Tapi tadi tidak sampai menolak kebenaran, enggak. Tidak sampai merendahkan orang lain. Ujub itu dia bangga. Ini kita harus hati-hati gitu. Kita bangga dengan kehebatan yang kita punya, dengan kemampuan yang kita punya, dan kita lupa bahwa sebenarnya kehebatan kita, kemampuan kita, kekayaan kita, kemudahan rezeki kita itu semua dari Allah. Nah, ujub itu tadi saat dia lupa kelebihan yang dia punya itu sesungguhnya dari Allah, dia lupa. Itu ujub. Dia bangga dan dia lupa. Nah, itu ujub. Banyak orang sering tidak sadar gitu. Nah, karena emang ini min ba'di amrad al-qulub. Merupakan bagian daripada penyakit hati, ujub itu. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwat sekalian, ini betul-betul kita tuh harus hati-hati gitu ya. Nah, tapi ini khofiyatun, halus, tersembunyi, samar. Banyak orang nggak sadar. Gitu. Nah, termasuk al-kibar as-suhra. Suhra itu apa? Populer, terkenal. Nah, itu ingin jadi orang terkenal itu penyakit hati juga itu. Ya. Kadang-kadang ya ada orang dia belum apa-apa ingin terkenal gitu kan. Nah ini, itu hati-hati itu ya. Tahu-tahu yang dikenal malah aib-aibnya kan itu. Karena dia nafsu ingin jadi orang masyhur. Nggak usah dikejar masyhur itu. Popularitas itu tidak perlu dikejar. Apa untungnya? Bahkan mungkin orang semakin masyhur semakin bingung dia kan. Kemana-mana ada yang mantau kan. Nah itu. Tapi ya banyak orang ingin masyhur gitu. Banyak orang ingin terkenal. Itu penyakit hati. Falidzalika yaghfulu anhu. Oleh karenanya banyak orang lalai gitu dari ini. Wa in arafahu sa'uba alaihi as-sabru ala mararati dawaihi. Kalau dia paham kalau dia itu ada penyakit dalam hatinya, maka dia akan kesulitan bersabar ya, untuk mengobati penyakit hati tersebut. Sa'uba alaihi as-sabru ala mararati dawaihi. Dia akan kesulitan untuk bisa bersabar menahan pahitnya obat dari penyakit hati tersebut. Kenapa? Li'anna dawa'ahu mukhalafatul hawa. Karena obat penyakit hati itu pasti bertentangan dengan hawa nafsu. Pasti nggak cocok dengan hawa nafsu. Gitu. Nah ini, maka banyak orang kesulitan ya untuk bisa menghindar dari penyakit hati. Bahkan kata Syekh Abdul Hadi apa? Wa in wajada sabra, kalau dia bisa sabar katakanlah lam yajid tabiban hadhiqan yu'alijuhu. Nah, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ya mu'alij, tabiban hadhiqa, dokter yang ahli ya, yu'alijuhu, yang bisa mengobati dia. Itu. Nah, ini ya disebutkan pada halaman 28 ya atau 27 di kitab Arabnya itu.
Nah, lalu siapa dong kalau begitu yang bisa ngobati orang yang hatinya itu penyakitan gitu ya, yang tadi samar, orang sering nggak tahu. Fa inna ahlal hadisi hum atibaul qulub. Nah, disebutkan sesungguhnya ahlul hadislah, para ahli hadislah ya, mereka itulah dokter yang bisa mengobati penyakit hati. Jadi hanya ahli hadis ini menurut Syekh Abdul Hadi. Ya. Beliau mengatakan fa inna ahlal hadisi hum attibaul qulub al-alimuna bi ahwaliha wa a'maliha, yang paham tentang keadaan-keadaan hati, paham amalan-amalan hati. Al-arifuna bi adwiyatiha wa adwaiha, yang tahu apa obat penyakit hati. Nah, jadi ahlul hadis. Gimana relevansinya? Kok tiba-tiba beliau mengatakan ahli hadis yang bisa menyembuhkan penyakit hati? Ya, bukan ahlul ruqyah gitu ya. Bukan, tapi ahlul hadis. Ya, ahlul hadis. Kenapa? Ya, karena ahli hadis itu ya banyak sekali keutamaannya. Ya. Di antaranya misalnya, tentu saja ahlul hadis itu orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Di dalam sunnah diterangkan obat berbagai macam penyakit hati. Nah, dalam sunnah Nabi diterangkan obat dari berbagai macam penyakit hati. Nah, maka sangat relevan jika beliau katakan yang bisa ngobatin itu ya ahli hadis. Mereka lah yang bisa ngobatin penyakit hati. Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Karena orang yang senantiasa dekat dengan hadis Nabi, mempelajari hadis Nabi, ya, dia akan berusaha untuk berpegang teguh kepada sunnah. Maka Nabi dalam satu hadis yang sahih mengatakan, qala an-nabiyyu ya sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini. Yaitu apa? Ala, ketahuilah dia adalah kitab Allah wa sunnata rasulih. Yaitu kitab Allah dan sunnah rasulnya. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi ahli hadis. Ya, bahkan ada artikel penting ya yang menjelaskan tentang fadailu ahlil hadis, keutamaan ahlul hadis. Satu disebutkan, ahlul hadis itu adalah orang yang senantiasa membela kebenaran. Kalau dia benar loh, ahlul hadis beneran ya. Diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari, la yazalu nasun min ummati mansurin. Ya. Akan senantiasa ada orang-orang dari umatku mansurin, ditolong oleh Allah Ta'ala. La yadurruhum man khadalahum. Tidak membahayakan mereka. Ya, umatku yang ditolong Allah itu tidak akan dibahayakan oleh siapapun yang khadalahum. Ya, yang merendahkan, menghinakan mereka hatta taquma sa'ah, sampai hari kiamat datang. Atau la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum. Akan senantiasa ada sebagian kecil dari umatku yang senantiasa berada di atas kebenaran, tidak akan membahayakan mereka. Mereka yang dimaksud sini ahlul hadis, orang-orang yang menyelisihi ahlul hadis itu tidak membahayakan. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu sekalian serta ibu-ibu dan jamaah sekalian ya.
di antara fadilatu ahlil hadis. Nah, maka yang bisa ngobati penyakit hati ya ahlul hadis. Karena dia selalu berusaha di atas kebenaran. Lalu diterangkan juga ahlul hadis itu orang yang paling utama dekat dengan Rasul SAW. Ahlul hadis ya adalah siapa? Mereka yang manusia utama. Ya. Orang yang dekat dengan Nabi SAW. Karena ahlul hadis itu selalu bersolawat kepada Nabi. Betul atau tidak? Setiap kali mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dia seperti itu terus. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak dia bersolawat. Nah, maka seperti yang pernah kami sampaikan di majelis yang lain ya. Ketika kita mau nasihati anak kita, saudara kita, teman kita, itu jangan hanya sekedar nasihat dari perkataan kita. Tapi berusahalah untuk menerangkan apa yang dikatakan oleh Nabi gitu. Itu kan keutamaan luar biasa. Kita kalau cuma nasihati pakai omongan kita, tidak kita kutip perkataan Nabi, kira-kira kita baca sholawat atau tidak? Tidak. Contoh gini. Kita ngelarang anak kita makan sambil berdiri, minum sambil berdiri. Kita larang, nak, jangan makan sambil berdiri, boyo duduk loh. Duduk nak. Udah, itu nasihat kan? Baik kan nasihat ini? Baik. Tapi lain kalau antum sampaikan juga dasarnya. Antum kenalkan juga kepada putra antum bahwa larangan ini sesungguhnya dari Nabi SAW. Kita katakan, nah kalau makan itu duduk, jangan berdiri. Minum duduk, jangan berdiri. Kenapa Abi? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salawat dia sudah. La tasrobanna qaiman, kata Rasul begitu. Jangan sekali-kali kamu minum sambil berdiri. Coba bayangkan ya. Kalau kita nasihati anak, nasihati teman, selalu berusaha menyampaikan perkataan Nabi, keutamaannya luar biasa. Keutamaannya. Kita selalu mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. La tasrobanna qaiman. La tasrobanna qaiman. Janganlah sekali-kali kamu minum sambil berdiri. Percayalah ya, kalau kita nasihati siapapun, mau anak sendiri, mau istri, suami, teman-teman, selalu kita kutip perkataan Nabi, itu pasti jauh lebih banyak faidahnya. Baik untuk kita maupun untuk orang yang kita nasihati. Nah ini ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Nah ini berdasarkan hadis Nabi yang sahih ya, dari Imam At-Tirmidzi riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Sesungguhnya orang paling utama, ya, orang paling dekat denganku hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Nah di sini ada isyarat bahwa ahlul hadis itu adalah kelak nanti di hari kiamat orang yang terdekat dengan beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajma'in. Nah, selain itu, ya, ahlul hadis adalah ya penjaga agama, pembela agama. Nah, di dalam ya perkataan Yazid bin Zurai ya, dia mengatakan likulli dinin, ya, setiap agama itu punya ya, farsan. Wa farsanu hadzal din ashabul asanid. Nah, setiap agama itu ada penjaganya. Dan penjaga agama ini adalah ashabul asanid. Maksudnya ahlil hadis. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in.
Maka di dalam kitab Isahul Qulub ini, saya Abdul Hadi mengatakan yang bisa ngobati penyakit hati, dokter hati itu ya ahlul hadis, itu ahlul hadis. Dunal munharifina an tariqatihim, bukan orang yang menyimpang dari jalan mereka, dari jalan ahlul hadis. Wal mutasabbi'una bima lam yu'tau, bukan pula orang-orang yang mutasyabbi'un ya. Yang dari sebenarnya mutasyabbi' itu orang dari kata sab'an, sabi'a yasba'u ya. Makna asalnya itu ya. Kalau di sini diterangkan ya, bukan orang yang memperlihatkan kepuasan dengan sesuatu yang tidak pernah diberikan itu. Mutasyabbi. Syabbi itu makna asalnya kenyang gitu ya. La bisu siyabazur, bukan pula orang yang memakai baju ya, kepalsuan, pakaian kepalsuan. Bukan itu ahlul hadis. Alladzina yasudduna an-nasa an sunnati nabiyihim, yaitu mereka yang menghalang-halangi manusia untuk mengikuti sunnah nabinya. Wa yabghuna ha'iwaja, dan mereka memang menghendaki adanya kebengkokan, penyimpangan gitu ya. Yang selain ahlul hadis maksudnya. Wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a, dan mereka mengira bahwa mereka itu sudah berbuat sebaik-baiknya. Padahal sebenarnya apa yang dia lakukan itu kekeliruan gitu. Tapi mereka ngerasa annahum yuhsinuna sun'a. Nah, jadi orang yang tidak berpegang teguh kepada sunnah, maka dia akan tadi kena penyakit hati. Dia akan merasa bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kebaikan gitu. Padahal bertentangan dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak nggak tuh orang kayak gitu? Dia ngerasa berbuat baik banget. Ya, padahal itu tidak sesuai sunnah. Nah itu kayak gitu nggak sadar itu penyakit itu. Kumpul malam Jumat, malam Kamis ini ya. Kumpul malam, lalu sholawatan kerasin, yasinan kerasin gitu ya, bareng-bareng itu. Coba kalau kita tanya, mereka pasti, kenapa antum melakukan itu? Ini kebaikan, ya atau tidak? Pasti jawabannya ini suatu kebaikan. Nah, ahli hadis lah yang tahu. Apakah betul kalau kita kumpul malam-malam bareng-bareng, lalu misalnya baca Quran semua bareng-bareng baca Quran? Itu kebaikan bukan? Kebaikan kata mereka. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman gimana? Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu. Terus wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengerin. Wa ansitu, diem. La'allakum turhamun, supaya kalian dapat rahmat. Maka sebagian mengatakan kalau kita duduk bareng di satu majelis baca Quran semua baca, itu gak sesuai dengan ayat ini. Jadi baca Quran itu satu baca, yang lain dengerin. Itu pesan ayat itu ini. Tapi banyak gak orang melakukan baca Quran bareng-bareng? Ada gak? Masing-masing. Bagaimana mau dapat rahmat? Keras-kerasan. Udah gitu balapan pula kan. Kan coba ngerasa bener gak tuh yang melakukan? Ngerasa bener gak? Yusinuna sun'ah, annahum yusinun, yahsabuna annahum yusinuna sun'ah. Mereka mengira bahwa mereka sudah melakukan kebaikan. Padahal wah itu ada penyakit hati itu. Kan wah siapa yang ngerasa cepat, wah berarti aku paling hebat kan. Apalagi suara bagus. Dia sengaja ingin memperdengarkan. Rame kan. Kayak gini ini. Kalau bukan ahlul hadis nggak ngerti gitu.
Kalau bukan ahlul hadis nggak ngerti. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu dan ikhwas sekalian, ya ketika kita duduk di majelis bersama-sama mau tilawah Quran, ya satu-satu, gantian. Yang satu baca, yang lain dengerin, yang satu baca, yang lain itulah perintahnya. Nah, itu tadi diterangkan dalam Al-Quran, surah apa itu? Nah, jadi itu jelas ayatnya. Nah, fastami'u lahu di dalam surah Al-A'raf ayat 204. Itu dasarnya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu. Atau kalau enggak, satu baca, yang lain ngikutin. Itu bisa. Gurunya baca, yang lain dengerin. Gurunya rampung, yang lain ikutin. Itu bisa. Itu. Atau gantian satu-satu, itu juga bisa. Nah, yang tidak sesuai, ya tadi langsung mulai bareng-bareng, selesai bareng-bareng. Kayak kur gitu ya. Iya, harusnya nggak begitu. Harusnya ada ustadznya nyontohin. Lalu nanti santrinya ikutin. Karena tadi kalau kita bareng-bareng semua baca, yang terjadi apa? Ada yang dengerin nggak? Nggak ada. Nggak ada yang dengerin. Nah, kecuali kalau misalnya, ayo semua baca Al-Quran. Pengurus ya, nyuruh para santri, ayo antum semua baca Al-Quran. Nah, yang terbaik memang disimak. Jadi pengurusnya duduk di depan, anggotanya baca Al-Quran. Ya syukur-syukur tadi pengurusnya itu mentalkin, ngajarin. Ini kita buka surah Al-Kafirun misalnya. Buka, ayo semua buka. Baik, saya baca, antum dengerin. Nanti habis itu antum. Nah, itu yang terbaik sebenarnya. Kecuali murojaah untuk para penghafal Quran. Murojaah misalnya, mengulang hafalan masing-masing. Nah, itu lain lagi ya. Nah, itu tentu saja boleh kalau itu. Nah, itu bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwas sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Ya, jadi itu. Bukan orang yang menyimpang dari jalan mereka. Orang yang menghalang-halangi manusia dari sunnah nabinya. Yang memang mereka menginginkan kebengkokan. Dan tadi mereka mengira bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik. Akhirnya apa? Hatta adau ahlal hadis wa ramauhum bil adhaimi wa nafarun nasa anhum. Sampai mereka itu memusuhi ahlul hadis. Menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan yang besar. Membuat orang lari dari ahlul hadis. Dan mereka mengobati penyakit hati manusia itu dengan pendapat mereka. Dengan hawa nafsu mereka. Dengan khayalan mereka. Kalaupun toh pakai hadis, mereka menggunakan hadis-hadis yang dhaif atau maudhu'ah. Hadis lemah atau hadis palsu. Nah, lalu kata Syekh Abdul Hadi, fakanu kal mudawi minas saqam bisummi al-qatili. Mereka itu seperti orang yang mengobati penyakit tapi dengan racun yang membunuh. Seperti mengobati orang yang sakit tapi dengan racun yang membunuh, racun yang ganas. Siapa mereka tadi? Ya, orang-orang yang benci kepada para ahlul hadis. Orang-orang yang tidak senang kepada ahlul hadis. Ya, akhirnya mereka memberikan solusi di tengah-tengah masyarakat hanya berdasarkan pandangan dia, berdasarkan hawa nafsu dia, berdasarkan hayalan-hayalan dia. Contoh gini. Gampang contohnya. Ya kalau kita tidak berpegang teguh kepada hadis Nabi. Antum punya teman. Teman antum itu butuh bantuan antum. Lalu antum bantu dia. Apa bantuan yang dibutuhkan dari antum? Mencarikan teman hidup. Mencarikan teman hidup.
Maksudnya apa teman hidup itu? Cari istri, cari jodoh, gitu ya. Ini. Coba. Lalu kita bilang kepada teman kita ini, supaya antum berhasil dapatin dia, gini aja, sewaktu-waktu antum ajak jalan bareng sama antum. Antum ajak jalan bareng, antum ngobrol berdua tuh sama dia. Ketemu di satu tempat yang antum tentukan berdua gitu ya. Lalu antum jalan bareng berdua. Kan ngasih solusi kan maunya kan? Iya kan? Tapi solusi itu menjerumuskan atau tidak? Nah, kayak gini ini. Kayak gini ini kan sederhana sekali kan? Tapi kalau nggak pakai ilmu, maunya berbuat baik, inginnya bantu teman. Iya kan? Udah gitu aja. Kan antum udah kenal toh? Udah sekali-kali antum ajak jalan bareng. Udah antum janjian di mana? Jalan bareng tuh. Ini kayaknya solutif gitu. Iya kan? Nampaknya solutif gitu. Kita nampaknya merasa berbuat baik sama dia kan gitu. Padahal sebenarnya kita menjerumuskan. Nah ini kayak gini. Tapi ahlul hadis nggak mungkin mikir begitu. Karena apa? Dia ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Qala Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam, la yakhluwanna ahadukum bimura'atin illa ma'a dzi mahramin. Jangan pernah sekali-kali salah seorang di antara kalian berkholwat berdua-duaan dengan seorang wanita tanpa mahram. Jelas kan hadisnya. Apalagi kalau antum kasih saran lagi. Nanti toh kalau antum udah berdua, sesekali antum pegang tangannya tuh. Wah, antum berhasil tuh antum. Misalnya kan. Itu. Nah, ini kan kacau balau ini. Ini memberi solusi berdasarkan hawa nafsu. Banyak orang tua yang malah memberi kesempatan. Nah, itu dia. Banyak yang kayak begitu. Nah, bahkan bangga kan gitu. Saya pernah itu ngobrol dengan seorang ibu. Ibu putranya berapa? Sekian. Nah, terus beliau cerita, ada anak saya satu lagi. Udah nikah belum? Belum. Tapi alhamdulillah sudah punya pacar katanya. Udah berapa lama? 3 tahun. Loh, kok nggak nikah-nikah? Ben ora apa-apa. Supaya mereka puas dulu main-main katanya. Nah ini kan kayak gini kan. Nah kayak gini itu. Padahal, nah kalau ahlul hadis kan dia mikir, berkholwatnya aja udah nggak boleh, apalagi pegangan. Dalilnya gimana dalilnya? Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, bi ayyut ana ra'su ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamussa imra'atan la tahillu lahu. Ditusuk kepala salah seorang di antara kalian dengan jarum dari besi, tusuk-tusuk, itu lebih baik. Lebih baik baginya daripada dia menyentuh tangan wanita yang tidak halal baginya. Kayak gini ini kan, kalau kita nggak tahu hadisnya, banyak orang nggak ngerti kan. Wong saya pernah ngajar di kelas, di mahasiswa yang rata-rata lulusan pesantren tuh. Nah, saya mau nasihati mereka, antum kuliah itu relatif lebih bebas gitu kan. Tapi ya antum hati-hati gitu. Jangan mentang-mentang antum udah kuliah lalu antum betul-betul bebas. Jalan bareng, laki perempuan bareng pegangan tangan, nggak boleh saya bilang. Saya kutip hadis ini. Oh, ada toh Pak hadisnya kayak gitu. Nah, kan itu. Banyak mereka nggak paham. Nah, ini disinilah posisi penting ahlul hadis ya, yang bisa mengobati penyakit hati Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Dan memang ya kita harus terus belajar hadis Nabi gitu. Supaya kita ngerti tuntunan Nabi. Kan jumlahnya jauh lebih banyak daripada ayat Al-Qur'an. Kalau ayat Al-Qur'an berapa? Katakanlah yang sering kita dengar ya, ada 6.666 itu untuk memudahkan aja kan. Biar gampang ingat gitu ya. Ya sekitaran itulah. Hadis itu jutaan. Ratusan juta. Mungkin ya. Tapi itu harus teliti juga ya. Ya intinya banyak lah.
Walaupun memang di kitab Sahih Bukhari misalnya ada 7.000, Sahih Muslim 7.000. Tapi kan hadis yang lain yang tidak ada di Sahih Bukhari, tidak ada di Sahih Muslim, yang sahih juga banyak dalam kitab ya Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan An-Nasa'i misalnya, Muwatta Imam Malik dan seterusnya. Nah itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Jadi memang kita itu harus terus belajar. Karena ilmu yang diajarkan oleh Nabi berupa hadis-hadis beliaulah yang bisa membantu kita menyelamatkan penyakit hati diantaranya gitu. Nah, maka sedikitnya dokter yang bisa ngobati, banyaknya orang-orang yang sakit, ya, terjadinya penyakit kronis yang dulu di zaman salafus soleh tidak terjadi. Nah, maka pastaddal bala watafaqama al-amr, keadaan semakin kacau, ya, musibah semakin berat, bahkan rumah-rumah, at-turuqat, jalanan, wal aswaq, ya, pasar-pasar itu imtalaat minal mardha, dipenuhi dengan orang-orang sakit. Banyakkah di pasar orang sakit? Banyak. Sakit hati loh maksudnya, bukan sakit fisik. Iya kan? Orang yang nipu di pasar jualan atau banyak bersumpah, wallahi. Ya, yang kita bahas kemarin itu kan. Nah, wallahi ini barang jos ini. Kualitas KW1 ya. Ini ori ya. Gitu kan. Nah, banyak sekali di pasar-pasar orang sakit itu. Bener kan? Banyak. Di jalanan, bahkan di rumah-rumah. Itu banyak orang sakit hatinya. Nah, itu wa qama kullu jahulin yutabbibun nasa. Akhirnya orang-orang jahil, nah, itu yang tampil untuk mengobati orang. Ya. Maka keadaan seperti itu sesuai yang digambarkan dalam sebuah syair ya. Ada syair berbunyi wa ghairu taqiyyin ya'murun nasa bittuqa. Jadi orang yang tidak takwa menyuruh orang untuk bertakwa. Dia sendiri enggak takwa kan? Gimana itu ya? Nah, jarkoni iso ujar ra iso nglakoni ya, jarkoni itu ya. Nah, tabibun yudawin nasa wa huwa sakim. Jadi ada dia belagu jadi dokter gitu, ngobatin orang padahal dia sendiri sakit. Nah, itu. Sekarang banyak orang seperti itu. Nah, kan gitu tadi. Dalam obrolan tuh yang tadi antum ajak aja berdua ketemu kan? Iya kan? Seakan-akan pemberi solusi kan, dokter. Padahal itu sebenarnya sakit itu. Ya, menjembatani kemaksiatan. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, lalu katakan wa man lahu khibratun bima alaihi ahlul hadis, barang siapa orang yang punya pengetahuan tentang apa yang dipunyai oleh ahlul hadis, wa bima alaihi ahlul bidah al yauma fi hadzal bab wa ghairihi alima anna bainas salaf wa baina haula'il khulub minal bu'di. Jadi barang siapa orang yang tahu apa yang dimiliki oleh ahlul hadis, apa yang ada di para ahli bid'ah hari ini ya, dalam bab ini, maka dia akan tahu perbedaan antara ulama salaf terdahulu ya dengan orang-orang yang menyelisihi mereka. Jadi jauh sekali. Atau gampangannya ahlul hadis dengan ahlul bid'ah itu jauh sekali. Ab'ada mimma baina al-masyriqi wal maghrib. Bahkan lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Wa annahum ala syai' was salafu ala syai'. Ahlul bid'ah itu ya ada di jalan yang lain, salaf di jalan yang lain pula. Nah, seperti dikatakan sarat musyarriqatan wasirtu mugarriban sattanu baina musyarrikin wa mugarribin. Jadi ada orang yang dia ahlul bid'ah itu jalan ke timur, sedangkan aku jalan ke barat. Sattana baina musyarrikin wa mugarrib. Alangkah jauhnya antara orang yang jalan ke timur dan ke barat. Jadi sesuatu yang sangat berbeda. Bahkan wal amru wallahi a'zam mimma zakarna. Perkaranya bahkan demi Allah lebih besar lagi dari ini, daripada apa yang kami sebutkan tadi.
Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya ini. Jadi prinsip kedapan ini, hati itu penyakitnya samar, halus, tersembunyi gitu. Kita baru tahu ya ketika tahu ilmunya. Ilmunya dari mana? Ya dari Al-Quran dan Sunnah. Yaitulah ahlus sunnah tadi, ahlul hadis tadi. Nah, itu yang bisa mengobati. Tapi sayang, faktanya di lapangan ya banyak orang yang jauh sebenarnya dari hadis Nabi, tapi dia tampil untuk mengobati orang. Orang sakit diobatin. Obatnya apa? Tidak sesuai tuntunan Nabi. Ya. Tapi apa misalnya? Dikasih raja, kan gitu ya misalnya. Dikasih raja atau ya, dikasih zikir-zikir yang jauh dari tuntunan Nabi, dikasih amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Nah itu namanya koma ya kullu jahulin yutabbibun nas. Banyak orang jahil yang ngobatin orang. Kok iso gitu? Nah, kenapa kok disebut jahil? Karena mereka jauh dari sunnah. Ya, ada orang ngerasa sakit terus datang. Dulu kan ada dukun yang sempat viral itu ya. Yang kalah sama si pesulap merah itu loh. Nah, itu kan. Nah, itu. Jadi banyak kan orang datang bahkan sampai bayar mahar 1 juta, 2 juta dan seterusnya. Untuk ngobatin sakitnya. Akhirnya orang jahil itu yang ngobatin. Iya kan? Akhirnya pakai kelapa medianya. Wah ternyata pas kelapa dibuka airnya berwarna merah, darah. Padahal dikasih pewarna gitu ya. Nah iya kan? Kayak gitu itu. Itu yang digambar. Qawma kullu jahul yutabibun nas. Jadi orang-orang jahil gak berilmu, dia yang ngobatin orang. Padahal dia jahil. Padahal sebenarnya dia yang sakit, kok ngobatin orang gitu. Nah, tapi sampai sekarang kayaknya kepake itu. Iya kan? Tetap aja ada orang kayak gitu. Nah itulah situasinya. Ustadz yang terkenal dulu ya pakai kambing. Nah lewat kambing medianya. Nah itu. Nah ini ya. Jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Ini. Nah coba bayangkan. Orang itu ngerasa enggak kalau dia itu sebenarnya udah punya penyakit tambah sakit. Karena berobat ke orang yang disebut orang pintar itu. Iya kan? Dia sadar nggak tuh? Enggak, apalagi yang orang pintar itu pakai gamis, pakai jenggot, pakai imamah, pakai surban kan? Tambah mantap lah dia kan? Nah, walaupun disuruh bayar mahar 1 juta, 2 juta, oke-oke saja kan gitu. Nah itu. Nah itu. Jadi orang nggak tahu gitu. Tapi ya, ahlul hadis ngerti, oh ini nggak benar. Maka tadi kita berusaha mempelajari hadis-hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam supaya itu yang nuntun kita. Ketika ada persoalan kita betul-betul bisa ngasih solusi ya kepada orang tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi. Dia ada tuh orang punya penyakit was-was. Dia ngerasa jualan itu nggak laku terus. Ya. Dia datang kemana-mana nggak beres-beres masalahnya. Satu kali datang ke rumah kami, cerita si orang ini, kami jualan soto. Jadi ada orang tidak suka kepada kami, lalu dia menggunakan ilmu guna-guna. Katanya sering ya, naburin tanah di depan tempat jualan kami, tanah kuburan gitu, tanah kuburan. Itu yang membuat orang nggak mau pada beli gitu. Udah datang kemana-mana nggak mempan-mempan, nggak bisa hilang. Wah saya bilang gampang ini solusinya. Nah jadi supaya kita terjaga dari gangguan makhluk, saya bilang, nah baca saja doa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Udah. Jenengan rutin baca nih setiap sore tuh. Gitu. Beberapa bulan kemudian datang lagi bawa buah sama ngamplopin kami. Enggak usah saya bilang. Enggak apa-apa, terima kasih. Artinya normal lagi gitu ya. Nah, itu.
Selesai sebenarnya. Ya, ada mantan pegawai di tempat basah lah, pegawai ini negara ya. Beliau kena santet, merasa kena santet. Berobat lama ke orang pintar di Jogja ya, di daerah utara. Pas deket dengan si yang ngobatin itu, sembuh. Kaki sama perutnya sakit terus gitu. Nggak tahan. Pas sakit datang sana. Tapi harus syaratnya bawa bunga. Apa itu? Saya lupa nama bunga apa. Nanti diterima oleh si orang pintar itu dimakan. Terus suaranya berubah suaranya. Nanti habis gitu dia raba itu. Beliau sendiri cerita ke kami. Diraba itu, perut saya diraba. Nanti diginiin, tarik seret. Gitu. Nanti kayak dijampi-jampi gitu. Di samping dia itu ada baskom. Jampi-jampi, tahu-tahu gini. Tering, paku berjatuhan paku. Kalau enggak paku, beling. Itu nyata katanya. Iya Pak, iya betul. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, betul nggak itu? Atau dibohongi dia? Trik itu. Dibohongi. Karena waktu ditarik gini, itu kan dia tersugesti gitu, set, dijampi-jampi. Padahal di mulutnya udah ditaruh ini, paku-paku kecil udah di mulutnya, jampi. Nanti ditaruh di sini, treng. Nah, kata dia, plong ini perut. Sampai rumah sakit lagi gitu. Begitu terus. Udah lama tadi. Nah, Bapak keliru, Bapak syirik saya bilang. Datang ke dukun. Kalau mau berobat, berobatlah dengan cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, akhirnya kami kasih tahu. Dulu ada seorang sahabat, sakit beliau, ya, sakit. Sejak beliau masuk Islam sampai waktu beliau ketemu Rasul itu nggak pernah sembuh, sakit terus. Ya, akhirnya kalau tidak salah Utsman bin Muawiyah ya. Atau Muawiyah bin Utsman itu ya. Beliau datang kepada Nabi. Kata Nabi, ya, kalau begitu imsik, peganglah bagian tubuhmu yang terasa sakit itu. Kamu pegang. Lalu kul bismillahi salasan. Ucapkan bismillah 3 kali. Setelah itu apa kata Nabi? Kul a'udzu billahi atau a'udzu bi izatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru sab'a marratin. 7 kali baca. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, akhirnya kata si sahabat ini, nah, aku pun melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi itu. Ku pegang bagian tubuhku yang sakit, misalnya dada gitu, pegang, antum ucapkan bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Sampai 7 kali. Sembuh. Dan tidak pernah kambuh lagi, kata beliau. Maka setelah itu aku selalu ngasih tahu keluargaku, saudara-saudaraku, kerabatku untuk mengamalkan amalan ini. Itu juga yang kami sampaikan kepada si bapak itu. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, sembuh. Datang ke rumah bawa salak banyak banget. Waduh, itu ya. Itu Pak, Nabi yang ngajarin. Apa yang saya sampaikan itu Rasulullah. Nah, jadi yang selama ini panjenengan lakukan itu nggak benar gitu. Nah itu. Jadi kalau kita tahu hadis Nabi kan enak kan? Obatnya kan jelas kan? Nah itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Jadi amrad al-qulub itu khofiyah. Tidak ada yang tahu, yang bisa ngobatinnya orang-orang yang dia berusaha untuk terus belajar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya kira ini ya yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada di antara antum sekalian yang mau bertanya, kami persilakan. Iya silakan. Kalau tadi kan ada ujub ya tadi. Perbedaan ujub dengan sum'ah. Nah, baik itu saja Mas Fajar. Baik, ujub dengan sum'ah. Sum'ah itu dari kata sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. Apa artinya?
Sami'a yasma'u. Ada yang tahu nggak apa artinya sami'a yasma'u? Mendengar, betul sekali. Nah, sum'ah itu dari kata mendengar. Nah, dari kata sami'a yasma'u maksudnya. Nah, sum'ah itu artinya adalah memperdengarkan kebaikan yang kita lakukan. Misalnya, antum rajin sholat lail. Antum sering cerita kepada teman-teman, oh saya sudah lama sholat lail terus gitu. Saya nggak pernah bolong sholat lail. Ya, walaupun kita tambahi alhamdulillah tuh. Saya padahal tujuannya supaya orang tahu kalau kita sering sholat lail misalnya. Itu namanya sum'ah. Wow, saya sodako. Jangan tanya antum saya sodako seberapa banyak saya sodako gitu. Jangan tanya, nanti saya kasih tahu sendiri. Nah itu sum'ah Mas Fajar, Bapak sekalian ya. Jadi sum'ah itu memperdengarkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan supaya orang ngerti. Tapi sum'ah itu tidak mutlak haram. Ada saat di mana kita dibolehkan sum'ah. Sum'ah dalam tanda kutip ya. Memperdengarkan kebaikan yang kita lakukan dalam rangka untuk tasji memotivasi. Misalnya seorang bapak kepada anaknya, seorang guru kepada muridnya, seorang teman kepada temannya. Tujuannya bukan untuk, ya sum'ah itu sama dengan riya sebenarnya. Kalau riya memperlihatkan, kalau sum'ah memperdengarkan gitu. Tapi kalau tujuannya tadi mendorong, nah dulu bapak itu, ya dulu rajin ke masjid loh nak. Kamu kok sekarang susah sekali ke masjid misalnya. Nah itu kayak gitu. Tasji'an lahu untuk memotivasi dia maka boleh. Ya itu. Allah taala. Nah, ibu-ibu dulu ya. Yes. Ini gimana ibu-ibu biar tengah? Ada ditulis atau oke ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Dalam keadaan tertentu itu dibolehkan, misalnya kayak berperang. Ya. Ya. Jangan sembarangan kita mengatakan bahwa kami dan itu sampai berdiri itu kafir. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu sahih tadi ya hadis. Rasul memang pernah minum sambil berdiri. Umar juga pernah minum sambil berdiri. Tadi konteksnya jelas minum air Zam-Zam. Memang dalam keadaan tertentu dibolehkan. Sehingga nanti para ulama itu mengatakan minum sambil berdiri itu memang tidak sampai pada level haram tapi makruh ya. Nah, makanya Nabi pernah melakukan minum sambil berdiri tadi seperti yang maknanya Butia sebutkan tadi ya. Yaitu. Tapi dalam hadis ada larangan bahwa Rasul melarang la tasrobanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri misalnya itu. Maka yang terbaik kalau kita bisa duduk, duduklah itu. Kecuali dalam situasi duduk susah misalnya, terburu-buru dan seterusnya, maka kita boleh minum sambil berdiri tadi itu. Ya itu Butia. Tadi benar hadisnya, sahih hadisnya. Bahwa Rasul pernah minum sambil berdiri. Ya itu. Nah maka pertanyaan kedua ya jelas. Nggak boleh kita nyebut orang yang melakukan suatu perbuatan yang makruh misalnya, lalu kita sebut, wah kamu kafir gitu. Bahkan boro-boro begitu. Orang yang jelas-jelas melakukan tindakan kekafiran pun nggak boleh kita langsung ente kafir. Itu nggak boleh.
Apalagi kalau cuman melakukan perkara yang makruh gitu ya. Itu jelas sekali benar ya. Itu. Karena apa? Nah, untuk mengkafirkan seseorang itu ada apa? Ada batasan-batasannya. Tidak boleh orang sembarangan menuduh orang lain kafir. Bisa-bisa justru kekufuran akan berbalik kepada dirinya. Itu bahkan ya yang jelas-jelas nyata misalnya. Itu nggak boleh. Mohon maaf misalnya. Kalau ada orang ngomong begini. Ya, ayat-ayat konstitusi itu nilainya di atas kitab suci misalnya. Ayat-ayat konstitusi itu berada di atas kitab suci misalnya. Ini perkataan ini mengandung kekufuran atau tidak? Iya, jelas. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan waman ahsanu apa? Adakah orang yang lebih baik perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala? Itu. Bahkan Nabi mengatakan khairul kalam ya sebaik-baik perkataan kitabullah. Khairul kalam kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man asdaqu minallahi qila. Nah ini ayatnya. Wa man asdaqu minallahi qila. Adakah orang yang perkataannya lebih benar daripada Allah? Ada enggak? Tidak ada. Lah kok ada orang berani mengatakan ayat-ayat konstitusi di atas kitab ya suci gitu ya. Ini jelas berarti dia mengingkari ayat Allah tadi, mengingkari sunnah Rasul tadi. Orang kalau dia berani mengingkari ayat Allah, mengingkari sunnah Rasul, kafir atau tidak? Kafir. Gitu. Nah orang yang ngomong tadi jelas, tapi kita nggak boleh gitu. Wah ente kafir gitu misalnya. Kenapa kamu bilang aku kafir? Wong kamu bilang ayat-ayat konstitusi di atas kitab suci. Itu nggak boleh. Gitu. Kenapa? Nah, karena tadi ya ada banyak batasan yang harus diperhatikan. Satu misalnya, dia tahu nggak kalau itu nggak boleh? Tahu nggak dia? Karena harus tanya. Kalau nggak ngerti, maka nggak bisa kita bilang kafir. Karena dia nggak tahu kalau dalam Al-Quran ada ayat tadi, waman asdaku minallahi hadisa atau watammat kalimatu rabbika sidqau wa adla misalnya. Sempurnalah kalimat-kalimat Allah Ta'ala atau Al-Quran itu dari sisi kebenaran dan dari sisi keadilan gitu ya. Dia nggak ngerti ternyata. Nah, maka kalau nggak ngerti kita nggak boleh. Gitu. Terus andai kita ada ngerti, dia udah ngerti. Nah, ada tekanan atau tidak dia ngomong begitu? Dipaksa atau tidak? Terus apakah kita pernah nasihati dia apa belum? Gitu kan? Nah, itu. Orang yang jelas-jelas melakukan tindakan kekufuran atau mengatakan tindakan kekufuran pun enggak boleh dikafirkan, apalagi kalau hanya sekedar minum sambil berdiri. Itu. Jadi betul sekali. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak Lukito. Pak Lukito nanti baru Pak Daris ya. Apakah sama istilah ahli sunnah dengan ahli hadis? Kemudian satu lagi mujtahid itu seperti apa? Oke, baik. Pertanyaannya berat-berat nih ya. Monggo Pak Daris. Iya. Nanti di situ dan dengarkan dan bacakan Al-Quran. Maka Dengarkan dan diamlah. Dan diamlah. Rahmat dari Allah. Tapi lama-lama jamaah cukup banyak. Bahkan semakin banyak Membersamai. Al-Quran. Ya. Ya. Nah,
misalnya saya ya, ini bukan sombong. Saya mendengarkan saja, apakah saya termasuk yang jamaah itu atau saya yang sendirian yang sebagai mendapatkan rahmat yang mendengarkan. ya, karena mendengarkan saja. Ada berapa pertanyaan berarti ini Pak Daris? Satu ini ya. Pertanyaannya berapa ini? Yang antum tanyakan satu apa dua ini? Yang ujung ya, yang ditanyakan yang ujung ini ya. dapat rahmat nggak gitu ya. Antum mendengarkan, yang lain semua pada baca. Mengikuti Sementara yang dengar cuma saya gitu ya, cuma antum sendiri. Saya itu termasuk seperti jamaah itu termasuk apa ya? Jamaah yang bareng-bareng itu tadi. Ya, itu saya sebagai Salah satu. mendapatkan rahmat nggak? Saya pertanyaannya itu saja. Dan waktu itu antum nggak baca, antum dengar. Antum dengar dan diam. Sementara ada guru atau istilahnya apa ya? Pembimbing. Ya, dia dengan mic, kelas, kemudian jamaah ikut. Gitu. Atau ini dalam ini latihan baca Quran indah itu. Mujawad bukan? Saya katakan tadi sebagai ini amalan gitu. Oh amalan. Kayak semacam amalan zikir gitu. Kalau boleh saya katakan al-kafi, Pak. Oh ya. saya tiap malam Jumat. Saya mengikuti. Ya. Baik. Si apa tadi baca Ismail sampai menjelang Isya jamaah Bareng. sambil mendengar sambil membaca. Kalau saya sebagai pendengar saja, apakah termasuk yang mendapatkan? Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Daris ya. Pertama, Pak Lukito dulu saya jawab ya. Apa beda ahlul hadis dengan ahlus sunnah? Nah, secara spesifik berbeda, tapi juga punya irisannya, punya kesamaan. Jadi ahlul hadis, nah, apa itu hadis? Kan hadis itu ma'udifa, ini menurut ta'rif ya, definisi sebagian ulama hadis. Apa itu hadis? Al-hadis huwa, hadis adalah ma'udifa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin ya khalqiyatan kanat au khuluqiyah. Apa yang disandarkan kepada Rasul. Hadis itu adalah, nah, saya ulangi. Al-hadis wa, yang pertama secara bahasa artinya diddu al-qadim, lawan kata dari lama. Maknanya secara bahasa, hadis itu artinya baru, lawan katanya lama secara bahasa. Tapi secara istilah ulama hadis, ma'udifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik dari perbuatan, perkataan atau persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Nah, sementara sunnah a'ammu minal hadis, dia lebih luas daripada hadis. Nanti ma'udifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyatan kanat am khuluqiyah. Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah ya. Apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik dari perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat, baik sifat akhlak beliau atau sifat fisik beliau. Nah, secara bahasa sunnah itu adalah kebiasaan. Sunnah itu artinya kebiasaan. Artinya kebiasaan yang dilakukan oleh Rasul, yang biasa diucapkan oleh Rasul. Nah, termasuk nanti yang biasa dilakukan diucapkan oleh para sahabat. Itulah sunnah. Itu sunnah. Maka nanti ada hadis yang menunjukkan bahwa sunnah itu jamaknya sanan atau sunan. Itu ada kebiasaan. Rasul pernah mengatakan, innakum latattaba'anna ya sananal ladzina man kana qablakum sibran bisibrin
zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dubbin la dakhaltumu. Sesungguhnya kalian itu kelak nanti akan mengikuti kebiasaan sanana atau sunana ya. Satattabi'una innakum latattaba'anna sanana alladziina man kana qablakum. Kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Ya. Sibron bi sibrin, zira'an bi zira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta lau dakhalu, bahkan ya, andai kata mereka masuk juhra dubbin, lubang kadal gurun, la dakhaltumuhu, kalian pun akan ikut masuk ke lubang tersebut gitu. Yaitu kata jamak dari kata sunnah ya, kebiasaan. Nah, bedanya di situ. Jadi kata sunnah itu lebih umum daripada hadis. Tapi secara umum ya sama. Ahlul hadis berarti ahlus sunnah. Ya, orang yang cinta kepada sunnah. Karena hadis ya isinya adalah keterangan-keterangan tentang sunnah Nabi SAW. Yaitu Pak Lukito ya. Secara ringkas itu makna atau perbedaan al-farq baina ahlul hadis wa ahlus sunnah. Nah, walaupun tadi ahlus sunnah itu lebih umum maknanya, lebih umum. Nah, sementara mujtahid tadi. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, manusia itu dilihat dari perspektif keilmuan itu ada 3 tingkatan. Nah, jadi al-insan min maratib al-ilm salasu tabaqat ya, ada 3 tingkat. Yang pertama tingkat paling rendah adalah al-muqallid. Al-muqallid, tingkat di atasnya al-muttabi, yang paling tinggi al-mujtahid. Muqallid, muttabi, mujtahid. Nah, muqallid itu apa? Muqallid itu dalam kitab ada satu kitab tipis ya, penting kitabnya, Mabadi'ul Awwaliyah, kitab Mabadi'ul Awwaliyah. Di sana diterangkan apa itu taklid. Muqallid itu orangnya, perbuatannya taklid. Taklid itu apa? Qabulu qauli ahad, menerima perkataan seseorang, wa anta la tadri min aina ma'khadhahu, menerima perkataan seseorang dan kita nggak tahu sumbernya, sumber perkataan orang ini. Pokoknya asal Pak Lukito ngomong A, udah saya terima deh. Yang ngomong Pak Lukito kok misalnya, terima aja. Itu tingkatan paling rendah manusia secara keilmuan. Ngekor atau itu kayak gitu. Pokoknya dia udah ikut aja gitu. Nggak penting dia tahu dalilnya atau tidak, nggak penting. Yang penting saya ikut. Derek panjenengan udah. Nah, itu muqallid tuh kayak gitu. Nah, itu serendah-rendah orang dari sisi keilmuan. Yang kedua di atasnya muttabi. Muttabi itu apa? Qabul qauli ahad wa anta tadri min aina makhadhahu. Menerima perkataan seseorang, tapi kita ngerti sumbernya, dalilnya ngerti. Nah, kenapa Ustadz ini mengatakan begini? Oh, saya sesuai dengan apa yang dikatakan si Ustadz itu. Karena apa? Karena di dalam hadis Nabi mengatakan seperti ini. Saya menerima perkataan si Ustadz itu karena ada dalilnya, dan dalilnya seperti ini. Nah, itu namanya muttabi. Ya, jadi kita ngikutin pendapat seseorang, ya, pendapat orang alim. Nah, muttabi. Tapi ngerti kita dalilnya. Kenapa si ustadz atau si kiai itu saya terima omongannya? Ya karena saya tahu beliau ngomong begitu ada dalilnya. Dalilnya ini. Nah, ini tingkatan kedua. Hada ahsan. Ini tentu lebih baik daripada yang pertama, muqallid tadi. Nah, kita seharusnya di tingkatan ini, minimal di tingkatan muttabi kita ini.
Harusnya. Orang yang sering datang ke majelis ilmu harusnya sudah levelnya muttabi harusnya. Jangan muqallid. Dan muqallid itu mazmum, tercela. Tercela itu. Jika kita punya akses sangat luas, lebar untuk mendapatkan ilmu, untuk bisa hadir ke majelis ilmu. Lah kok orang sering hadir ke majelis ilmu, masa levelnya muqallid terus? Nah, harusnya kan. Nah, tapi tergantung juga. Kalau majelis ilmu yang sering dia hadiri nggak pernah dalil yang disampaikan, ya nanti dianya tetap muqallid terus gitu. Tergantung ini majelis ilmunya. Tidak mengaruhi. Tidak. Semangat lah ya. Ini kaitannya dengan majelis yang diikutin gitu. Kalau dia ngikutin majelis yang sebentar qala Allah Ta'ala, qala Rasul SAW, nah kan jadi tahu dia dalilnya. Artinya kita ngikutin pendapat si Ustadz itu karena dia punya dalil gitu. Bahkan kita cross check kan, karena disebutkan riwayat siapa, ada dalam kitab apa. Artinya oke, saya ikut Ustadz ini karena dalilnya ada kan gitu. Nah itu muttabi namanya. Nah yang tertinggi itu mujtahid. Nah, mujtahid itu adalah orang yang punya kemampuan untuk menyimpulkan hukum dari suatu dalil. Orang yang punya kemampuan untuk menyimpulkan hukum dari suatu dalil berdasarkan ilmu-ilmu penting yang dia punya. Nah, seorang mujtahid itu ada ilmu-ilmu syariat yang harus dia kuasai. Misal, ilmu tentang ulumul Quran, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu mustalahul hadis, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu bahasa Arab, nahwu, shorof dia harus ngerti, karena dalil itu kan bahasa Arab semua. Nah, terus ilmu balaghah itu ada 3 cabangnya, ada ilmul bayan, ilmul ma'ani, ada ilmu badi. Karena Al-Quran, Sunnah pasti tidak bisa lepas dari ilmu balaghah gitu misalnya. Ilmu tauhid dia harus ngerti juga. Nah, jika ilmu-ilmu itu dia sudah kuasai, dia sudah pernah pelajari, dia bisa sampai pada level itu. Nah, para mujtahid itu ya misalnya ulama mazhab itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu mereka levelnya sudah mujtahid, bukan muttabi. Nah, kalau sudah begitu memang dia punya keleluasaan untuk mengambil kesimpulan yang bisa jadi kesimpulan dia berbeda dengan kesimpulan orang sebelumnya kan gitu. Karena dia tadi udah punya perangkatnya. Nah, kalau kita belum belajar ilmu-ilmu tadi, aku mujtahid, wah itu ngaco namanya. Nah, jadi itu nggak benar itu ya. Jadi seorang mujtahid itu dia ada banyak ilmu yang harus dia pelajari. Nah, sekarang pertanyaannya kita udah mempelajari berapa ilmu dari yang tadi disebutkan itu misalnya. Pernahkah kita belajar ilmu usul fikih? Pernahkah kita belajar ilmu balaghah? Pernahkah kita belajar ilmu mustalahul hadis misalnya? Kalau belum, berarti jangan ngaku mujtahid. Oh, kalau gitu setidaknya kita bisa berusaha levelnya level muttabi. Nah, gitu. Nah, di pesantren-pesantren itu ilmu-ilmu kayak gitu diajarin. Ilmu-ilmu tadi yang kami sebutkan itu diajarin. Nah, artinya apa? Memang pesantren ya setidaknya waktu kami mondok dulu itu diajarin supaya ketika nanti lulus ya setidaknya ilmu-ilmu dasar sudah pernah dipelajari. Kembangkan, nanti dikembangkan sendiri. Belajar lagi dan seterusnya. Yaitu kalau kita ya, jadi itulah mujtahid ya. Orang-orang yang punya kemampuan untuk menyimpulkan hukum dari suatu dalil berdasarkan perangkat ilmu yang tadi ya. Ada beberapa ilmu yang harus dia pernah pelajari, dia kuasai. Baru dia bisa sampai pada level mujtahid, yaitu wallahu a'lam bishawab. Bisa dikatakan kalau muttabi itu harus tingkat tolek gitu. Tapi kalau yang mustahid itu sudah gurunya. Iya, syaratnya tadi kalau mujtahid harus ilmu-ilmu tadi pernah pelajari. Itu. Tolib pun
kalau dia udah mempelajari ilmu tadi, ya ada kemungkinan gitu sampai pada kan dulu Imam Ahmad juga tolib, Imam Syafi'i juga awalnya kan tolib. Semua kan awalnya tolib karena terus semangat belajar ilmu-ilmu penting dipelajari, akhirnya pada saatnya menjadi seorang mujtahid. Nanti mujtahid bisa jadi mudarris, bisa jadi muallim. Maka misalnya ada Ustadz A, Ustadz B berbeda, itu sangat mungkin terjadi. Selama mereka punya perangkat ilmu yang tadi disebutkan itu, bisa jadi nanti kesimpulan hukum dari suatu dalil berbeda. Ijtihad, mujtahid, itu bisa gitu. Bahkan bisa bertentangan. Bisa, gitu, bisa. Nah itu, ya soal inilah menggunakan ru'yatul hilal sama hisab misalnya. Kalau tolib kan, wah kayaknya kenceng banget gitu kan. Tapi kalau udah ngerti, nyantai aja gitu. Karena ilmunya kan ada penjelasannya aja dan seterusnya. Nah itu nanti bedanya di situ. Ya. Nah, tapi ya nggak masalah kita sebagai tolib misalnya ngikuti salah satu pendapat ustadz yang ada, kita ngerti dalilnya. Nah, tapi tadi jangan juga menolak, itu jadi ini, nanti jadi mutabi semu tuh. Dia menerima dalil dari satu ustadz, ketika ustadz lain berdalil nggak mau dia terima. Itu namanya apa namanya? Ya, akhirnya mutabi tapi semu itu. Seakan-akan dia itu mutabi padahal sebenarnya muqallid gitu ya. Karena dia tidak mau mendengar penjelasan dalil dari perspektif yang berbeda ya itu. Nah, seorang mujtahid dia gitu, dia paham. Ya, dan sangat mungkin akan terjadi perbedaan gitu ya. Yang penting tadi semuanya kembali kepada dalil, kepada Al-Qur'an, kepada sunnah. Nah, kan tadi ada sisi bahasa yang harus dia pahami, ada sisi ilmu-ilmu Al-Qur'an, ilmu-ilmu hadis, ilmu usul fikih dan seterusnya. Yaitu itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Ya mudah-mudahan saja ya setidaknya kita menjadi levelnya level muttabi gitu ya. Syukur-syukur ada yang mau berusaha untuk menjadi level mujtahid. Kalau enggak kita ya anak kita lah ya, kita dorong gitu ya. Nah, ya walaupun ya kita kan nggak tahu usia kita berapa. Mungkin saja ya kalau kita sungguh-sungguh kan bisa juga ya. Nah, saya kira itu. Baik Bapak Ibu dan sekalian, ini sudah masih terakhir ya. Tadi batas-batasannya kata-kata kafir itu apa batas-batasannya kita boleh mengkafirkan seseorang. Tadi tapi kan kalau khutbah itu kadang-kadang kan ada kata-kata kafir. gimana coba? Contohnya gimana? Dalam khutbah. Apa ya? Pokoknya kalau orang Nasrani ya kafir. Oh, ya, oke baik. Jadi Kedua nih saya pernah baca itu katanya kalau kita taklid apa ya? Itu jangan dari satu ulama. Karena kalau untuk taklid itu katanya seperti kerbau dicocok hidungnya. Iya. Kecuali orang yang nggak tahu dia di sini terima apa adanya. Ya. Ya baik. Pertama apa tadi? Mengkafirkan orang itu ada dua macam Bapak Bambang. Bapak Ibu dan sekalian ya. Mengkafirkan bahasa Arabnya namanya takfir. Kaffara yukaffiru takfiron. Ya, mengkafirkan takfir itu bahasa Arab. Nah, takfir atau mengkafirkan itu ada dua macam. Ada takfir mutlak, ada takfir ta'yin. Takfir mutlak itu apa? Mengkafirkan secara mutlak. Kalau takfir ta'yin itu mengkafirkan dengan menunjuk hidung seseorang. Itu. Nah, yang nggak boleh itu yang kedua, takfir ta'yin. Contoh gini, Pak Bambang itu udah jadi kafir. Misalnya ada Pak Wikan ngomong gitu sama antum, sama teman-teman. Pak Bambang Eko itu kafir dia. Kenapa? Misalnya, Pak Wikan jelaskan ke Pak Lukito. Karena Pak Bambang pernah itu, dia ngomong depan saya, ayat-ayat konstitusi lebih tinggi daripada kitab suci misalnya. Nah, lalu antum dikafirkan sama Pak Wikan. Pak Wikan cerita ke Pak Lukito. Nah, itu namanya takfir ta'yin. Nah, apalagi sambil antum ditunjuk sama beliau. Ini kafir nih orang gitu ya.
Nah kayak gitu itu yang nggak boleh gitu. Walaupun bener antum ngomong gitu, itu nggak boleh. Itu. Nah kalau dalam khutbah kayaknya nggak mungkin begitu kan? Iya. Kamu kafir kan nggak mungkin. Ya dalam khutbah itu paling begini Pak Bambang. Nah barang siapa yang menghalalkan khamr maka dia kafir. Nah ini namanya takfir apa? Takfir apa kayak gini? Takfir mutlak. Boleh atau tidak? Boleh. Gitu. Kenapa kok orang yang menghalalkan khamr kafir? Apa sebabnya? Dalilnya apa? Ayo. Menentang ayat Allah Ta'ala yang mengharamkan khamr. Yang penting jangan gini ya, gini. Enggak ini enggak pengaruh isyarat ini ya. Mutlak sama ta'yinnya itu ya. Itu Pak Bambang. Jadi kalau mengkafirkan secara mutlak boleh, itu nggak ada masalah. Cuman ada orang-orang rese, pokoknya setiap orang ngomong kafir, wah ini takfiri kan enggak sebenarnya. Ada yang mengkafirkan dibolehkan, takfir mutlak tadi. Nah, yang enggak boleh itu, yang kita harus hati-hati takfir ta'yin. Menuduh seseorang, menunjuk seseorang, menyebut nama seseorang. Itu enggak boleh sembarangan gitu. Tapi kalau orang yang mengatakan sholat tidak wajib kafir, boleh nggak? Boleh. Itu takfir mutlak. Tapi orang yang nggak suka, wah ini orang suka ngapir-ngapirin orang katanya kan? Iya nggak? Padahal itu takfir mutlak gitu, takfir yang dibolehkan. Karena ada dasarnya. Itu al-farqu ya bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Jadi perbedaan antara kita dengan orang kafir itu adalah meninggalkan sholat. Maksudnya meninggalkan sholat dan dia mengingkari kewajiban sholat. Yaitu contohnya itu ya. Dalam Al-Quran kan banyak perintahnya. Aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Kok ada orang bilang sholat tidak wajib. Walaupun yang ngomong begitu lagi sholat Jumat juga di situ gitu. Yang ngomong gitu dia ikut sholat Jumat. Kita bilang orang yang ngomong bahwa sholat itu tidak wajib kafir, boleh nggak ngomong gitu? Boleh, walaupun orangnya ada di situ ya. Asal jangan kita sebut namanya, kita tunjuk orangnya, jangan. Oke, gitu paham ya? Jadi takfir itu yang pertama. Lalu yang kedua, taklid itu jangan sampai ke satu guru. Ya, taklid itu ke satu guru, kedua guru, ketiga guru tetap jelek gitu. Taklid itu mazmum tadi tercela. Kecuali ya, kita dibolehkan taklid saat apa? Saat memang kita tidak punya akses kepada ilmu. Kita tinggal di kampung, nggak ada guru ngaji, cuma satu adanya. Cuma satu-satunya. Itu satu. Mau baca kitab, nggak bisa. HP, sinyal belum nyampe gitu ya. Mau searching di Google, nggak bisa ya. Betul-betul akses terhadap ilmu itu tertutup. Kita hanya punya akses ilmu kepada satu orang. Dan satu orang guru itu pun jarang nyebutin dalil gitu misalnya. Dia hanya kasih fatwa. Pak gini boleh nggak? Boleh. Gini nggak boleh? Boleh. Dalilnya nggak pernah disebutin gitu ya. Akhirnya kita ikut dia. Dan kita nggak punya akses terhadap ilmu. Dalam keadaan seperti itu, para ulama memberikan keringanan, boleh. Nah kalau kayak antum, HP-nya Android canggih, antum bisa Google apa aja. Kuota full terus. Ya. Hadir ke majelis ilmu kemana-mana antum hadir. Kalau antum taklid, udah nggak pantas antum taklid. Ya, harusnya muttabi. Jadi yang pertama apa tadi? Muqallid, yang kedua muttabi, yang ketiga mujtahid. Nah itu. Jadi itu Pak Bambang. Jadi taklid itu kepada berapa orang pun ya jelek. Kalau dia punya akses terhadap ilmu. Tapi kalau dia nggak punya akses, ya itu keringanan ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Oh udah tadi. Oh udah belum jawab ya? Oh ya mohon maaf. Iya. Pak Daris ya. Terima kasih Pak Daris ingatkan. Jadi iya tentu saja antum selaku orang yang mendengar, itulah yang oleh Allah disebutkan
la'allakum turhamun tadi. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, maka tata cara baca surah Al-Kahfi kalau bareng-bareng harusnya kalau jamaah ya, gantian aja. Satu orang satu ayat terus muter gitu. Bisa nggak kira-kira? Daripada semua bareng kayak tawon gitu bunyi semua. Nggak nyampe? Oh, bacanya habis maghrib sampai isya. Oh, kalau gitu dirubah aja waktunya ba'da isya supaya bisa nyampe. Nah, kalau gitu, yang bacanya yang lancar-lancar saja. Misalnya satu ain, satu surah Al-Kahfi itu ada berapa ain misalnya. Nah, udah ada 3 ain, udah 3 orang aja yang baca, yang dengerin, gitu. Orang yang mendengar dan membaca pahalanya sama nggak tuh? Sama aja tuh. Apalagi mendengar sambil dia menyimak. Ya kan sama aja. Gitu. Kalau ingin bersama-sama. Daripada semuanya bunyi, mungkin ada yang acak-acakan juga kan bacanya kan? Ya dipandu, tapi orang-orang bareng juga bacanya kan? Ya gitu, itu tadi. Jadi kalau begitu ada yang dengerin nggak? Ya itu. Berarti kalau pertanyaannya saya yang dapat rahmat, iya itu. Nah, itu. Iya. Itu. Ya antum dengerin sambil antum simak gitu. Ya itu kayak gitu. Itu yang sesuai ya. Saya juga pernah ikut, saya baca terjemahannya. Tapi antum mendengarkan? Ngikutin terjemahannya. Misalnya baca per ayat itu saya urutin terjemahannya. Kalau yang lainnya gimana? Baca Bareng si Ustadz itu. Nah itu sebenarnya tadi ya. Ya tidak sesuai dengan ayat tadi. Surah apa tadi? Surah Al-A'raf ayat 204 tadi. Ya gitu. Yang ya harusnya antum nasihati. Ustadz ini kan ada ayat begini. Apa tidak lebih baik antum baca kita dengerin aja gitu. Atau kalau yang lain ingin terlibat ya gantian kan gitu. Tapi yang baca supaya waktunya cukup, yang udah bagus-bagus kan, yang udah lancar kan gitu. Yang lain dengerin. Nah kalau nggak enak saya pengennya baca, udah baca sendiri-sendiri aja nggak usah bareng-bareng. Maksudnya antum baca sendiri aja nggak usah gabung di situ. Di rumah. Bahkan lebih baik baca di rumah. Daripada antum baca bareng-bareng, rumah antum nggak pernah dibacain Quran. Lebih baik antum baca di rumah, baca surah Al-Kahfi. Biar nggak kayak kuburan. Ya itu. Ya itu Pak Daris. Iya. Lewat radio maksudnya. Lewat HP, MP3. Ya, kalau ketiduran nggak sengaja nggak masalah ya. Nggak masalah. Ya itu dengarkan juga, termasuk dengarkan. Itu. Ya itu termasuk kalau dibacakan. Tapi tentu stressingnya kan lebih kuat kalau yang baca langsung orang gitu ya. Orangnya langsung baca di depan kita. Ya walaupun sebagian ustadz membolehkan meruqyah supaya di rumah ada bacaan Al-Quran tapi pakai MP3 itu ya. Ya kami pun kadang-kadang gitu. Malam anak-anak sambil supaya mereka tidur distelin Al-Quran gitu. Ya itu. Ada sebagian ustadz membolehkan itu. Nah, itu termasuk apakah didengarkan? Ya didengarkan juga. Enggak, kan yang enggak boleh itu kita minta diruqyah. Kan kata Nabi ketika para sahabat berdiskusi siapa sih orang yang masuk surga tanpa dihisab dan diazab itu? Ada 4 disebutkan oleh Nabi. Humul ladzina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang yang tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah berobat dengan api, tidak pernah percaya tatayyur dan hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Ya yang enggak boleh itu antum minta itu. Kalau orang lain yang nawari enggak apa-apa. Enggak masalah. Enggak, antum yang penting antum enggak minta. Mas Fajar misalnya nawari antum. Dulu langsung. Hah? Langsung rupiah.
Gimana? Tanya dulu sama Rasul. Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, lalu setelah itu Jibril meruqyah kan. Nah, Rasul tidak menolak, tanpa diminta. Maka kalau antum sakit, Mas Fajar datang ke Mas Tingga, taruh ya, antum saya ruqyah misalnya. Udah antum silakan Fadil. Antum gak usah tolok, jangan, gak mau saya. Ya. Antum terima aja. Jadi itu. Aman itu, aman. Baik, Pak Daris gitu ya. Baik Bapak Ibu dan sekalian, ini saja sementara yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kami akhiri wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.